Mesin dos jagung telah datang, siap untuk tempur di lahan jagung besok hari. Sebelum tempur ke lahan jagung, persiapan ini harus sudah dilakukan oleh petani. Apa persiapan itu? Simak video ini sampai selesai. Selamat datang di channel Dinas Pertanaman. Jangan lupa yang belum subscribe segera subscribe, karena subscribe itu adalah sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat selalu untuk kita semua. Bagi Anda yang baru menemukan channel ini, kami ucapkan selamat datang dan jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Jangan lupa subscribe, pasti jempol. Panen jagung dengan menggunakan mesin dos harus dilakukan dengan berbagai macam persiapan. Petani jagung yang merencanakan panen jagungnya dengan menggunakan mesin dos jagung harus dilakukan persiapan-persiapan. Persiapannya apa saja itu? Simak video ini sampai selesai. Berikut ini kami sampaikan persiapan-persiapan yang wajib dilakukan oleh petani ketika panen jagung dengan menggunakan mesin dos. Pertama, pastikan umur jagung benar-benar sudah usia masa panen. Usia panen jagung tergantung dari jenis jagung yang ditanam. Adapun jagung yang kami tanam di gambar yang Anda saksikan saat ini adalah jagung dengan merek NK212, produk dari Syngenta. Jagung jenis ini sudah bisa dipanen ketika pada usia di atas 90 hari. Di usia 90 hari, daun dari jenis jagung ini masih banyak yang berwarna hijau, sehingga tidak bisa dilakukan proses panen dengan menggunakan mesin dos. Maka kita harus menunggu usia jagung di atas 100 hari, antara 100 sampai 115 hari, sampai terlihat daunnya sudah menguning dan kondisi jagung benar-benar sudah kering. Di tahun 2022 ini, kondisi cuaca di musim penghujan bergerak maju, sehingga tanaman jagung yang sudah di usia panen pun seringkali mendapat kelebihan air hujan. Kondisi inilah yang menyebabkan daun jagung masih terlihat hijau, sehingga tidak bisa langsung dilakukan panen dengan menggunakan mesin dos, karena akan berdampak kepada hasil akhir pipilan dari mesin dos yang pecah-pecah dan juga tidak bersih karena kondisi kelopot dan pohon jagung yang belum terlalu kering. Untuk mempercepat keringnya daun jagung bisa dilakukan dengan penyemprotan herbisida semacam gramason, atau menunggu dengan waktu yang cukup lama hingga benar-benar semua tanaman jagung benar-benar kondisinya kering dan menguning. Jadi itulah persiapan yang pertama dilakukan petani. Yang pertama tadi adalah memastikan kondisi tanaman jagung benar-benar sudah kering. Selanjutnya, yang kedua, jangan memangkas atau memotong daun jagung. Memotong pohon jagung, terutama pada area di atas buah jagung, akan berdampak kepada proses panen dengan menggunakan mesin dos. Dampaknya adalah ketika proses panen dengan menggunakan mesin dos jagung seringkali terlempar. Kenapa terlempar? Karena kondisi tanaman jagung sudah mati karena di pojok atau di
memotong yang bagian atasnya tadi. Jika jagung terlempar, maka secara otomatis tidak bisa masuk ke lubang masukan mesin dos jagung, sehingga harus ada orang yang kemudian mengumpulkan kembali jagung-jagung yang tertinggal atau jagung-jagung yang berjatuhan untuk dimasukkan kembali. Hal ini bisa merepotkan ya, apalagi yang pasti menambah biaya SDM. Jadi itulah yang kedua, tidak boleh memotong atau memocok pohon jagung. Persiapan yang ketiga adalah memastikan pohon jagung tidak roboh. Jika kondisi jagung roboh atau beberapa kondisinya roboh atau tumbang, maka yang dilakukan adalah dengan mengambil atau memanennya untuk pohon yang tumbang saja atau yang roboh saja. Karena kalau tanaman jagung ini roboh, maka dipastikan akan tergilas atau tidak bisa dimasukkan ke mesin dos jagung. Oleh karena itu, sebelum melakukan dos jagung, petani jagung harus memeriksa seluruh tanaman jagung. Kalau jagungnya roboh, ya diambil, dipanen sekalian bagi tanaman jagung yang roboh itu saja. Langkah yang kelima adalah memastikan kondisi lahan tidak banjir. Kondisi lahan yang banjir atau tergenang air secara merata pasti akan menyulitkan proses panen jagung dengan menggunakan mesin dos. Jika lahan jagung terkena air, maka petani harus membuang airnya dengan segera, bisa dengan mengalirkan ke sungai langsung jika dekat dengan sungai, atau dialirkan ke tempat yang lainnya. Jika masih tergenang juga, ya harus bersabar menunggu air surut. Selanjutnya, langkah yang kelima adalah menyiapkan karung. Karung digunakan untuk mengepas hasil pipilan jagung dari mesin dos jagung. Karung tidak harus baru, bekas pun boleh, yang pasti tidak boleh berlubang. Harus disediakan cukup karung agar nanti dalam pengemasan tidak mengalami kebingungan. Jika tidak punya karung, bisa beli karung bekas di pasar atau di kandang-kandang peternakan bekas sentrat. Jadi itulah 5 hal yang harus disiapkan oleh petani jagung sebelum proses panen jagung dengan menggunakan mesin dos. Dengan menerapkan 5 langkah sebelum panen jagung ini, maka akan sangat memudahkan bagi petani jagung sendiri dan juga operator mesin dos. Demikian tadi 5 langkah yang harus dilakukan petani jagung sebelum melakukan proses panen jagung menggunakan mesin dos. Selamat memanen jagung dengan menggunakan mesin dos. Semoga hasilnya berkah melimpah buat para petani jagung Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan video ini dengan baik. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.